Pesawat ini telah terbang di langit selama 5 tahun, tapi penumpang di dalam tidak merasakan apapun, bahkan wajah mereka tidak ada yang berubah. Bahkan kerabat mereka berpikir mereka sudah mati. Namun di hari itu, petugas bandara menemukan signal penerbangan mereka. Petugas yang terkejut menanyakan lagi nomor pesawatnya. Apakah ini penerbangan 828? Setelah mendapatkan jawaban dari kapten, menara menyetujui permintaan mereka untuk mendarat. Tapi ketika penumpang ini mendarat, bukan keluarga yang datang untuk menyambut mereka, melainkan segerombolan polisi dan penyidik terkait. Semua orang terkejut. Saat itu, pemeran utama wanita, Michaela bertanya, "Apa yang terjadi? Mengapa tidak membiarkan kami pulang?" Penyidik menyentuh kepalanya dan berat memberitahunya, "Pesawat yang kalian tumpangi terbang di tahun 2013 dan sekarang tahun 2018. Artinya, kalian telah pergi selama 5 tahun. Kalian sudah lama dianggap meninggal." Semua orang terkejut, karena untuk mereka, ini hanya 3 jam penerbangan. Bagaimana bisa terbang selama 5 tahun? Untuk mengetahui kebenarannya, polisi menanyai semua orang satu persatu. Namun anehnya, jawaban dari semua adalah sama. Tidak ada hal aneh terjadi, hanya saja ada angin kencang di tengah perjalanan. Setelah benturan singkat, lalu kembali normal. 36 jam kemudian, polisi mengakhiri investigasi, melepaskan semua penumpang terlebih dahulu, dan kerabat pun berdatangan. Melihat mereka muncul kembali setelah 5 tahun menghilang, mereka berpelukan erat, dan 5 tahun mereka menghilang. Banyak yang telah terjadi. Putri Ben telah tumbuh dewasa, menjadi gadis cantik. Michaela bertanya pada ayahnya, kenapa ibunya tidak datang. Ayahnya terpaksa memberitahunya, 1 tahun yang lalu, ibunya sakit parah, dan telah meninggal. Saat ini mereka benar-benar percaya bahwa mereka telah menghilang selama 5 tahun. Setelah orang-orang ini pergi, tim investigasi turun tangan untuk menyelidiki, memulai pemeriksaan menyeluruh terhadap mesin. Alasan mereka ingin mencari tahu, mengapa pesawat ini bisa terbang di udara selama 5 tahun, dan tidak ada penumpang di pesawat yang bertambah tua. Apa yang sebenarnya terjadi? Di sisi lain, mereka yang pulang dengan selamat, menyadari di dalam diri mereka ada sebuah kekuatan. Di telinga Michaela, tiba-tiba mendengar suara. Excuse me, can you slow down? Tapi pengemudi dengan marah, berkata, apakah kamu perlu mengajariku cara mengemudi? Tapi kemudian suara itu datang lagi. Slower. Slow down now! How'd you see him coming? Lady, how the hell? Setibanya di rumah, dia memberitahukan kejadian ini kepada Ben. Ben berkata, jangan beritahu siapapun tentang ini. Polisi dan penyidik pasti akan menggunakanmu sebagai subjek penelitian. Lagi pula, kita baru saja turun dari pesawat itu. Tapi di hari kedua, ketika Michaela sedang berlari, dia melewati sebuah gudang, dan suara di telinganya muncul lagi. Suara itu berkata, tapi bagaimanapun juga ini adalah rumah orang lain. Ini seperti membobol sebuah rumah. Dia pun berbalik dan pergi begitu saja. Tapi di malam hari, ternyata sekali lagi, suara itu muncul. Michaela menyadarinya, itu mungkin sesuatu yang membimbing dirinya. Jadi dia memanfaatkan malam, datang ke gudang lagi. Tapi yang tidak disangka, Ben kakaknya juga datang. Ternyata, ketika Ben lewat di sini hari ini, dia mendengar suara memanggil. Keduanya merasa, ini tentu tidak disengaja. Untuk mengetahui apa yang terjadi, mereka diam-diam membuka pintu, melepaskan 2 anjing itu. Keesokannya, polisi menerima laporan. Setelah penyelidikan, ternyata mereka tertangkap kamera pengawas. Untungnya, petugas polisi Jared adalah mantan kekasih Michaela. Dia membawa Michaela kembali ke gudang, berharap untuk mendapatkan maaf dari pemilik, agar tidak melaporkannya. Namun, ketika dia berjalan di dekat gudang lagi, suara itu muncul lagi. Michaela bingung, kenapa suara ini masih ada? Jangan bilang bukan 2 anjing yang akan dilepaskan? Tepat ketika Jared dan pemiliknya sedang bernegosiasi, dia pergi ke halaman belakang, melihat 2 anjing yang ditemukan, berjaga di depan ruang terkunci. Seketika Michaela mengambil sebatang besi, merusak kuncinya. Dia melihat 2 gadis kecil di dalam. Ketika melihat kembali, Jared telah menjatuhkan lelaki tua itu.
Jared bertanya padanya, bagaimana kamu tahu tentang 2 gadis yang hilang, terkunci di ruangan itu? Tapi Michaela tidak bisa menjelaskannya padanya. Namun, malam itu, lebih banyak hal aneh yang terjadi. Pesawat yang menghilang selama 5 tahun, secara ajaib muncul kembali 4 hari kemudian, tiba-tiba meledakkan diri. Tim investigasi tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Itu sangat aneh, hancur berkeping-keping. Lebih dari 20 orang hadir, menyaksikan seluruh proses. Dan orang-orang ini, adalah penumpang penerbangan 828. Mereka tiba-tiba kembali. Mereka datang ke sini secara kebetulan, karena semua menerima bimbingan dari suara misterius. Polisi menyelidiki mereka lagi, ditanya satu persatu, tapi polisi tidak menemukan apapun. Jawaban mereka, kata hati yang membawa mereka ke sini, ingin melihat pesawat ini. Polisi pun terpaksa melepaskan mereka semua. Keesokannya, seorang wanita dengan penerbangan 828 sama seperti mereka, tertembak mati di rumahnya. Dan sebelumnya, dia menerima wawancara di media utama, mengaku mengetahui kebenaran tentang hilangnya pesawat, dan mengatakan bahwa pemerintah dalang di balik ini. Demi menemukan kebenarannya, Michaela dan Ben datang ke rumah korban. Menurut suaminya, sejak turun dari pesawat, istrinya berperilaku sangat aneh, mendesak saya untuk menghasilkan banyak uang, dan sekarang berkata aku terlalu banyak uang. Penyidik yang bertanggung jawab muncul lagi. Dia mengambil alih kasusnya. Ketika insiden itu ditemukan, hanya korban yang ada di rumah, dan di tempat kejadian. Seorang tersangka juga ditangkap. Dia berada di sekitar tempat kejadian, dan dia salah satu orang yang memiliki noda darah korban di tubuhnya. Keesokannya, Michaela melalui bantuan Jared, korban dan suaminya, memiliki banyak mall. Salah satu mall, itulah yang dikatakan pengasuhnya tempo hari, jalan komersial kelas bawah. Karena di hari kejadian itu, korban pergi menata rambutnya. Ketika kembali, ada luka di tubuhnya. Jadi keduanya dengan cepat bergegas ke sana. Mereka baru memasuki pintu, seorang penyewa melarikan diri dengan panik. Ben dan adiknya dengan cepat mengikutinya. Setelah tersudut, mereka mencegat wanita itu, dan bertanya, suami korban telah mengoperasikan pencatutan ilegal, dan sebagian besar disewakan kepada penumpang gelap, membebankan biaya tinggi. Setelah mengetahui hal ini, Michaela dengan identitas polisi, menjenguk tersangka. Namun siapa tahu, pria ini setelah mendengar suara tembakan hari itu, lalu pergi memeriksa, dan dia berkata, penumpang di pesawat itu, adalah orang-orang terpilih. Tidak lama kemudian, saat mencari sahabat ibunya yang hilang, Michaela melihat kalung di mobil pengasuh korban. Itu milik korban di pesawat. Jadi setelah diinterogasi oleh polisi, terbukti, karena pengasuh ini cemburu, lalu menembak majikannya. Di saat bersamaan, penumpang lain di pesawat, sepertinya melihat patung perunggu di depannya. Ketika berkedip, apa yang sebenarnya terjadi? Yang menyukai film ini, Anda dapat mencari sendiri serial TV Amerika Destiny Flight. Tonton saja. Saya Xiaogi. Sampai jumpa.